Yang penting kan saya bilang udah ngasih clue-nya bahwa ada di pinggang Gunung Slamet. Coba cari di sana. Saya bilang boleh dicek di YouTube saya ngucap itu ada di pinggang Gunung Slamet. Kalau nggak salah saya bilang di selatan Gunung Slamet. Bila mana kita dimensi waktu misalnya kita masuk nih ya, kita masuk ke wilayah mereka, kita memakan atau meminum gitu ya, atau kita mengambil barang yang mereka kasih, itu kayak sebuah souvenir. Kayak buat tanda jadi bahwa kamu approve bahwa kamu mengakui adanya dunia itu dan kamu approve, kamu suka dengan keadaan di sana. Gunung Slamet sendiri itu kan memang gunung yang tadi saya bilang sakral dan memang nggak usah sampai tingkat atas, masih di tingkat bawah aja tuh udah sakral. Justru terdapat pasar goib itu di bawah. Pas saya gigi ngerawat pasien, tiba-tiba dari laut kok ada kedebong pisang gede panjang ngantem dia. Mending kalau ranting gelondongan batang pohon datang kan aneh, laut loh. Saya tanya nih, Pak, Bapak ada pekerjaan yang berhubungan dengan alam? Karena ada kerusakan alam yang Bapak dera. Jawabannya apa? Saya bisnisnya bisnis apa? Jadi dia sering nebang pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jelajah malam? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama gue Arul di channel Jelajah Malam. Dan kali ini di samping gue udah ada TP nih. Nah, kemarin nih kita berita tuh kan lagi disuguhin banget tuh sama pendaki yang hilang lah tuh, yang kemarin baru ditemuin. Berbagai macam reaksi dari mulai rangernya bahkan orang-orang yang banyak lah pokoknya reaksinya. Tapi itu semua dari sisi rasional. Nah sekarang gue pengen tahu tuh dari sisi spiritualnya kayak gimana sih. Ya kan langsung aja nih kita sapa Teven. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk apa sekarang? Banyak kali kalau dikata sibuk. Sibuk banget Romana. Ya sekitar syuting, pasien, terus kerjaan di luar dunia spiritual, semua kita jalanin. Babat terus. Ya, itu gimana Teh? Kemarin dengar kan pendaki yang baru ketemu kemarin dan dinyatakan udah meninggal. Ya memang kan sejujurnya pada saat kejadian itu banyak DM yang masuk ke aku. DM, komen, minta aku bersuara. Ya kan aku tuh kan tipe yang ya kalau diminta pendapat ya aku memberikan pendapat gitu kan. Nah ini kok banyak sekali gitu kan. Ya saya memang coba dari sisi spiritual. Bukan dari sisi yang kan memang semua manusia itu ada kapasitasnya ya. Ya mungkin kapasitasnya saya dari sisi spiritual gitu kan. Nah kalau kita tahu sendiri Gunung Slamet itu kan salah satu gunung yang disakralkan. Betul. Ya kalau untuk di daerah Jawa Tengah, Gunung Merapi, Gunung Slamet, Gunung Lawu, Gunung Semeru gitu kan, itu yang di daerah sana yang disakralkan. Nah kalau di kita ini Jawa Barat kan Gunung Salak. Gitu kan, Gunung Pancar, Gunung Pangrango, Gunung Gede gitu kan. Nah jadi memang sebenarnya sih sangat riskan kalau kita bicara kayak gini ya, karena memang ada kesalahan yang diperbuat awalnya seperti itu gitu ya. Jadi memang kan kalau kita naik gunung itu nggak bisa kita dibecandain. Ya dari segi kita kalau nggak salah tuh dari segi kita izin juga kan harus namanya kita ke orang tua, ke ibu apalagi ya. Itu kalau saya tidak salah dengar ya, disclaimer ya,
bahwa dia kan bilangnya bukan ke Gunung Slamet. Oh, jadi dia izin ke orang tuanya nih bukan ke Gunung Slamet. Bukan. Itu yang saya dengar ya dari berita-berita gitu kan. Nah, maksud saya ya mungkin karena faktor umur dia masih remaja, jadi ketika saat itu beliau tidak berpikir secara panjang. Betul. Ya, atau yang kedua takut dilarang. Iya kan? Nah, karena masih sangat muda, takut nggak dikasih gitu kan. Jadi dia juga pingin ke sana, tapi takut nggak diberi izin. Jadi ya sama-sama muda gimana sih gitu kan ya. Tapi ya namanya itu dia nggak berpikir panjang kalau ini ke gunung. Betul. Kayak gitu Mas. Nah ceritanya gini, di Gunung Slamet sendiri perlu kita ketahui di situ banyak itu terdapat napak tilas Pak wali Allah. Jadi ada salah satu syekh yang dulu beliau sedang sakit dan mengobati dirinya, betapa dirinya itu di Gunung Slamet. Dan memang ada telaga kayak semacam air gitu ya. Dan itu adalah banyak aromanya yaitu untuk memberikan kesembuhan kepada penyakit. Khususnya penyakit yang menyerang kepada penyakit kulit. Oh. Jadi Gunung Slamet sendiri tuh napak tilasnya bagus. Selain itu, nah setiap gunung itu kan ada penjaga, ada penunggunya. Nah, Gunung Slamet sendiri itu saya pernah bilang di YouTube saya bahwa penunggu dari Gunung Slamet itu adalah Eyang Jamurdipa. Siapakah beliau? Eyang Jamurdipa itu adalah pecahan dari Eyang Semar, titisan. Oke. Nah, beliau itu bertugas untuk menjaga wilayah tersebut, wilayah Gunung Slamet. Nah, jadi saya sarankan saat itu ya. Tolong coba tawasul kepada Nabi Muhammad, terus kedua kepada Eyang Jamurdipa yang berada di sana dan Syekh Wali Allah yang berada di sana, gitu ya. Nah kita kan memang kan sebagai manusia itu kan masih perlu tetap butuh bantuan para leluhur, ya tetap meminta kepada Allah. Namun kita berharap akan karomah para leluhur, para wali Allah untuk mendorong doa kita agar dikabulin. Saat itu saran saya seperti itu. Karena yang saya rasa ketika dia hilang berapa hari itu, sebenarnya posisinya dia itu belum meninggal, yang saya rasa seperti itu. Cuman dia lagi mencari jalan solusi antara perpindahan waktu. Gitu. Jadi memang jika nggak usah harus di gunung, di daratan pun bisa terjadi. Jadi dimensi waktu antara dunia kita dengan dunia jin itu sangatlah tipis. Nah itu bisa terjadi kepada kita bila mana kita dalam keadaan kosong, bila kita dalam keadaan banyak pikiran. Oh gitu. Bila kita ada ucapan atau tindakan yang tanpa kita sengaja kita perbuat. Jadi akhirnya menimbulkan energi di dalam diri, memancing energi sekeliling untuk hadir. Ya gunanya kenapa kan kalau kita lagi di suatu daerah baru atau kita misalnya lagi dalam perjalanan malam, kenapa kita harus mengingat Tuhan gitu, minimal ada bacaan-bacaan yang kita baca dalam hati agar kita tidak masuk ke dalam dimensi mereka. Itu di daratan loh, bukan di gunung, karena sangat tipis sekali. Nah manusia sendiri itu bisa menghasilkan energi positif dan energi negatif. Betul. Bisa mengundang juga. Jadi bukan semata-mata mereka yang mengganggu, tapi justru kita yang mengundang. Nah itulah kenapa kita harus standby lah. Mau kita di mana aja, dalam posisi kita harus, mau di gunung, di darat, di laut, kita harus bisa memegang diri kita, memegang jiwa kita. Agar kita tidak memancarkan energi-energi negatif atau mengundang hingga mereka hadir. Nah itulah kalau kita pergi ke gunung, ke laut, ke hutan, ke sungai, intinya kemanapun berada. Mas Harul kan juga pernah dapat kejadian, itu di daratan. Betul. Istilahnya di kota lah, bukan di gunung. Mas Harul pernah disesatkan seperti itu ya, nggak bisa jalan kemana-mana. Nah itu yang terjadi di gunung juga seperti itu Mas. Kurang lebih sama ya. Sama, masalah dimensi waktu. Iya sih, betul. Nah, kalau kita, apalagi nih, kalau misalnya kita udah bener nih yang namanya, jangan sampai kita makan di situ. Itu benar. Maksudnya?
Bila mana kita dimensi waktu, misalnya kita masuk nih ya, kita masuk ke wilayah mereka, kita memakan atau meminum gitu ya, atau kita mengambil barang yang mereka kasih, itu kayak sebuah souvenir, Oh, kayak buat tanda jadi bahwa bahwa kamu approve, bahwa kamu mengakui adanya dunia itu, dan kamu approve, kamu suka dengan keadaan di sana. Berarti kita bakal stay terus di sana gitu. Yang terjadi pada saat itu beliau hilang gitu kan, saya bilang ini kan, ada yang omongan yang dia keluarkan bahwa kok enak ya di sini. Sebenarnya spontanitas dalam arti kata, dia mengagumi karena apa yang dia lihat antara dimensi manusia dengan dimensi di sana, terkadang memang kalau kasat mata dimensi yang di sana tuh lebih wah. Oh, dia lagi mengagumi keindahan waktu itu. Tanpa dia sadarin, dia lagi ada di dimensi yang berbeda. Nah itu dia, nah ucapannya itulah akhirnya yang menjadi pengikat. Itulah yang bahaya, dan itu nggak perlu terjadi di gunung aja, di lingkungan daratan pun juga Iya, bisa, ada. di hutan, di sungai, dimanapun itu bisa terjadi seperti itu gitu loh. Cuman kan pertanyaannya, yang mengendalikan siapa nih Teh? Kalau seperti itu, yang mengendalikan apa? Kembali kepada kesadaran diri dan keimanan kita, udah itu. Bisa dijabarin lagi itu kesadaran jadi diri gini, dan keimanan. Misalnya kita udah ngerasa nih kok beda nih, sunyinya beda, orang-orangnya beda, suasananya beda, pasti kepekaan manusia diri kita tuh akan bergeser. Kok gimana ya ini? Nah itu udah mulai bergeser tuh pertanyaan dalam diri, ini kemana ya? Nah pada saat itulah kita bahwa harus kesadaran diri, kita cukup menarik Tuhan dalam nafas kita. Itu yang buat mengikat kita untuk kita nggak terlalu jauh. Mungkin itu yang dialamin almarhum ya. Itu yang dijalani almarhum seperti itu gitu loh. Jadi ya dengan kondisi beliau, kalau tidak salah saya dengar ya, beliau kan dalam keadaan sedang gundah gulana gitu kan. Nah kegundaan gulana ini tertangkap oleh energi mereka. Kalau tidak salah ceritanya dia lagi putus atau lagi apa ya. Nah lagi beritanya kan seperti itu, lagi ada masalah lah, intinya seperti itu gitu ya. Nah itu dia dengan keadaan seperti itu kan memancarkan energi keluar. Oke. Dan mereka tahu. Oh, dia bisa ngerasain itu. Bisa. Mereka itu kan pintar-pintar nyerap ilmu. Wah enak nih. Makanya kalau kalian bilang gue lagi stres nih, healingnya ke gunung, wah salah. Salah itu. Salah. Jangan, itu memancarkan kasihan yang lagi pergi sama kalian. Oke, iya. Nyusahin ya kan. Karena itu bukan jadi tempat pembuangan itu, jangan. Justru kalian itu menyerap semua energi dan kalian mengundang. Ya kalau memang kalian mau ke gunung ya niatkan ya, memang saya mau ke gunung, saya mau nikmati keindahan Tuhan, keindahan ciptaan Allah, kan enak. Ya kan? Berarti kita ke sana tujuannya untuk mensyukuri keindahan Tuhan. Jadi ijab kabulnya niatnya harus seperti itu. Gitu loh. Jangan kita bilang, gue lagi siap untuk nih, gue lagi bete, gue lagi apa, gue tidak ada masalah, gue mau healing lah ke gunung. Itu energi kalian porat-porat tersebar. Mereka bisa nangkap. Nangkep. Cium sama mereka. Galau nih bocah nih. Nah, Gitu ya. galau itu udah ketahuan nih dia nih, gampang nih. Kalau lagi masalah apa aja gampang masuknya. Gitu. Dan itu akan kena splitteran ke teman-temannya. Oke. Yang ikut bersama semua lah kena itu semua splitteran. Gitu. Nah, Gunung Slamet sendiri itu kan memang gunung yang tadi saya bilang sakral. Dan memang nggak usah sampai tingkat atas. Masih di tingkat bawah aja tuh udah sakral. Justru terdapat pasar goib itu di bawah. Bayangin di situ aja udah ada. Iya, nggak perlu naik ke atas satu. Nggak perlu, di bawah itu udah ada di tingkat situ. Nggak perlu yang tertinggi, di situ udah ada. Tingkat pasarnya tuh ada di situ. Nah, yang bersyukur kalau bertemu dengan Eyang Jamur Dipa. Beliau itu penguasa. Jadi gini loh, Eyang Gunung Merapi itu ada sunannya, yang penjaganya. Sunan Merapi, Sunan Slamet, Sunan Lawu, itu ada semua. Penjaga mereka. Tapi bedanya kalau di Merapi itu yang menjaga keseluruhan itu adalah Eyang Sekar Kedaton, ratu perempuan.
Oh, perempuan. perempuan. Di Kalau situ. di Slamet Eyang Jamur Dipa sama Eyang Ranti. Nah, siapakah Eyang Jamur Dipa? Eyang Jamur Dipa itu tadi saya bilang adalah ada unsur pecahan dari Eyang Semar. Nah, kalau Eyang Semar sendiri kan Sabdo Palo itu tuh kan beradanya di Gunung Tidar. Ya, nah ini nih ada sedikit unsurnya. Beliau itu mempunyai sebuah kayak pecahan lah keilmuan gitu kan ya. Jadilah Eyang Jamur Dipa. Ada lagi di sana siapa tuh? Eyang Sapu Angin. Nah, Eyang Sapu Angin itu juga berada di Gunung Merapi. Jadi gini, pada zaman dahulu satu orang beda nama. Satu orang betul. Oke. Ya, jadi kenapa beda nama? Maksudnya karena di mana beda lakon, beda nama. Itu memang orang-orang zaman dulu sebenarnya satu unsur. Kayak contohnya, oh di Gunung Pancar tuh ada Eyang Kuncung Putih, gitu kan? Terus di Galunggung itu dibilangnya Resi. Aduh, aku lupa Mersiam. Sebenarnya itu adalah Eyang Kuncung Putih juga, cuman beda tempat, beda lakon, beda nama, padahal satu unsur dia juga. Gitu. Nah, di sana juga ada Eyang Sapu Angin. Makanya saya selalu bilang kalau ketika kita mau naik gunung gitu kan ya, saya selalu menyarankan ya, nggak ada salahnya kita bersahabat sama alam. Walaupun kita udah sejago-jagonya, selihai-lihainya kita naik gunung, tetap gunung itu penuh dengan misterinya. Gitu loh. Jadi kita harus sapa tuh beliau-beliau. Karena kita nggak pernah tahu kapan hari apes kita. Setuju nggak? Betul. Sejago-jagonya pembalap yang udah setiap hari lomba, pasti dia ada jatuhnya, ada apesnya. Nah, itulah untuk menghindar itu kita harus tawasul kepada penunggu-penunggu gunung. Istilahnya kita apa ya namanya, ucap salam lah gitu. Ya gitu, semua ada. Kayak Gunung Lau aja, di puncaknya Gunung Lau itu tempat bahasa ininya nih pelarian spiritual ya, tapi untuk beliau itu betapa. Ada yang Brawijaya di sana. Gitu loh. Nah, itu di sana itu ada satu titik tempat pertemuan antara Eyang Brawijaya dengan Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kencana Sari Ratu Kidul. Jadi gunung itu memang diciptakan sebagai tonggak-tonggak di dunia. Dan gunung itu semua gunung bukannya tidak aktif tapi sedang tertidur. Mas Arul percaya nggak? Saya tuh kirim Al-Fatihah loh buat gunung. Gimana? Saya kirim Al-Fatihah buat gunung. Yang saya kirim adalah tonggak di Jawa Barat apa? Gunung Salak. Di Banten apa? Gunung Krakatau. Di sini kan Salak sama Gunung Pancar ya. Itu yang saya kirim. Yang di Jawa Tengah mana? Merapi, Slamet, banyak Merapi. Banyak kalau di Jawa Tengah. Itu saya kirim Al-Fatihah. Istilahnya kan saya tidak naik gunung kan. Saya stay di rumah atau saya stay di mana aja. Tapi itulah rasa penghormatan kita. Kita itu kan manusia zaman sekarang itu terlalu menganggap apa yang nggak bergerak itu nggak hidup aja. Iya sih. Yang diem nggak hidup aja, kayak tanah. Dianggap ya udah layaknya kita injak. Padahal semua itu mereka hidup. Saya bilang kayak sekarang ini banyak cobaan di tanah. Saya nggak heran mas. Karena memang masanya sekarang itu adalah masanya angin dan tanah. Air pendukungnya, supportnya, gitu loh. Nah kembali lagi ke Gunung Slamet gitu kan. Jadi memang pasar di gunung pasar goib pun itu di bawah tuh udah ada mas. Nah itulah yang suka menyesatkan tuh di situ. Jadi ketika kayak Mas Arul waktu saat itu Mas Arul hilang masuk ke dimensi lain, Mas Arul nanya ini kemana, ini dikasih tahu, tapi dikasih tahu dengan jalan yang versinya dia. Oke. Oh menurut dia udah bener gitu ya? Ya iya dia lurus ya. Versinya dia di sini jalanannya kayak gini, sedangkan di sisi manusia kan beda. Oh iya juga ya. Karena kita lagi ada di Versinya dia, di dimensinya dia. Oh iya juga ya. Ya kalau ketemu misalnya kayak cerita Mas Arul kita hubungkan ya. Saya bertemu, saya tanya kok ketawanya kayak gitu, ketawanya datar gitu kan.
Nah iya, mereka pun sebenarnya tahu kalian udah ada berada di posisi itu. Oke. Justru dengan keadaan dia seperti kayak tertawa atau apa, mereka tuh menyadarkan, kamu tuh nggak ada di sini. Harusnya kita nanggap itu ya. Jadi cepatlah kamu ingat Tuhan. Mm-mm. Kuncinya cuma satu, sadarkan diri, jangan panik. Satu pernah, waktu saya ke Gunung Salak, ini kejadiannya. Saya naik dari Pasir Manggis. Saya ziarah di sana, terus ada datang sosok Eyang, ngasih tahu cepat naik ke atas, Halimun mau datang. Mm-mm. Saya bilang sama pegawai saat itu, yuk kita naik ke atas yuk. Beliau Halimun mau datang di Gunung Salak tuh. Oh gitu Bunda, yuk naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas itu kan. Nah pas di tengah mau tempat Eyang Reksa Bumi itu, bukan di puncaknya Salak ya, saya nggak sampai ke sana. Ke tempat Eyang Reksa Bumi, petilasan beliau. Udah turun duluan tuh, yang namanya petilasan, Halimun. Ini contoh ya. Kameramen mulutnya nyeletuk. Bunda, kok ini kita kayak bukan di alam kita sih? Ya ilah. Itu udah nyeletuk. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita diri diam, dek. Gak usah melangkah kemanapun. Tetapi, satu, jangan panik. Tua, udah langsung kontak Tuhan. Karena yang namanya masalah dimensi waktu, itu seperti awan yang berjalan. Di jalan lewat. Biarkan dia lewat dulu. Ketika sudah lewat, diam, beralih ke kita udah. Mungkin itu yang terjadi sama si. Seperti itu. Karena di Selamat sendiri pun memang ilalangnya tuh tumbuh-tumbuhannya tuh tinggi-tinggi banget. Dan halimunnya tebal. Terkenal di Selamat tuh halimunnya tebal. Mungkin teman-teman yang pernah naik ke Selamat tahu. Bener nggak nih halimun di Selamat tuh tebal banget. Nah, ketika kita berada di situ, kita stay aja diem. Walaupun dengan rasa ketakutan kita, dengan rasa apa, dengan rasa gemeter lah kita. Kontak Tuhan, kontak Nabi Muhammad, kontak yang penjaga di gunung itu. Minta ampun, seminta-minta ampunnya. Kalau saya dengar juga nih, kita balik lagi nih ke itu, si kasusnya si almarhum Ali. Jadi dia tuh sebenarnya mayatnya itu ya ditemuin itu nggak jauh dari waktu dia berpisah sama si Himawan. Yang dimana artinya harusnya kan Himawan ketemu dong. Iya. Ditanya dong pasti kan, di mana lu terakhir ketemu? Daerah sini. Tapi itu sampai berhari-hari nggak ketemu. Iya. Oh, diperpanjang lagi pencarian. Iya, ya karena faktor secara alam juga yang tadi saya bilang halimun di sana tebal, ilalang rumput di sana tinggi-tinggi, dan ada faktor lain eksternal di luar itu. Kepanikan pasti ada. Siapa yang nggak panik lihat halimun setebal itu? Saya ketika waktu di Salak aja, waktu udah dikasih tahu sama Eyang Goib ya, yang patok Salak dikasih tahu suruh saya cepat naik ke atas, itu yang hadir tuh itu panik tuh. Tapi saya bilang, Bun, jangan, diem aja lu, diem, saya diem bener, gak melangkah, diem. Saya tarik nafas, saya istighfar, saya sholawat, saya syahadat, doa ke Allah, sapa beliau yang ada di sana, yang penjaga Gunung Salak, kan yang Reksa Bumi penjaga Gunung Salak. Terus sudah bismillah, baca doa semua, istighfar, minta ampun, gitu kan, diam, bener lewat. Kalau kita bisa nyadarin kayak gitu enak ya. Nah itu kan makanya kembali. Cuman kadang-kadang kita lagi keadaan kayak gitu, kayak kemarin cerita saya aja kayak gitu. Susah. Panik masing. Itulah gunanya kenapa mungkin ngomongnya TV ini agamais banget. Tapi memang bener. Dalam kondisi apa yang kamu pegangan cuma Tuhan. Pegangan itu aja. Emang mungkin dengeran gimana? Emang tapi itu saya lewatin gitu loh. Berarti kalau menurut Teteh nih, almarhum Ali ini berarti pernah masuk ke dimensi berbeda? Pernah. Karena mungkin itu pergeseran waktunya jadi lama. Iya. Dan saya merasa bahwa dia ada ucapan bahwa dia mengagumi suatu kondisi. Wah enak ya, asik ya tempat sini gitu. Tapi kita nggak bisa menyalahkan almarhum karena memang terkadang
dunia dimensi lain itu lebih indah, lebih mengesankan. Dia juga nggak sadar kan harusnya. Ya nggak sadar, ini namanya kan faktor dia masih anak remaja. Dia nggak salah juga. Kalau nggak salah kan itu kan Gunung Slamet termasuk gunung yang harus boleh dinaikin sama orang yang profesional, karena kan tingkat medannya katanya berat. Seperti itu gitu kan. Mungkin akhirnya dia nggak berani cerita, mungkin karena ya Gunung Slamet loh tinggi itu. Biasanya nih Teh, di gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah itu, kalau ada yang hilang atau ada yang meninggal lah ya, itu biasanya ada angin atau hujan yang nggak berhenti-berhenti. Itu gimana tuh kalau menurut Teteh itu? Kalau di Gunung Slamet itu, kalau ada yang misalnya hilang terus meninggal, itu biasanya ada dua pertanda. Pertama ya dari yang halimun itu rasanya tuh kayak sunyi. Mas Aro pernah ngerasain kan healingnya kayak apa? Nah itu healing kayak nyaris gak ada suara yang di kuping kita yang terlewat gitu kan ya. Nah kedua, biasanya ada beberapa orang di sana yang bisa melihat atau bagaimana orang-orang spiritual itu akan bertemu dengan orang-orang yang sosok-sosok yang di luar jangkauan yang mereka lihat. Bisa kayak gitu kalau di Gunung Slamet. Dia mau nyampein atau gimana? Tanda. Bahwa Karena biasanya itu disampein. masih tahu lah ya. Ngasih tahu kayak Gunung Merapi aja nih. Kalau mau ada kerayaan di atas, beliau itu menyerupai, nyampein lah kepada para pendaki, dikasih tahu biasanya menyerupai sebagai tukang arit atau ngitun-ngitun apa yang tanaman itu loh, potong-potong, menyerupai itu. Jadi gunung tidak pernah salah. Dan para leluhur yang di sana itu baik-baik semua sebenarnya gitu kan. Terkadang kitanya sebagai manusia siapkah untuk menghadapi situasi di gunung? Siapkah kita istilahnya kayak Mas Arul nih, manusia nih kan. Mas Arul ke tempat temen pergaulan yang berbeda. Kan kita harus adaptasi. Iya. Dia punya rule-nya sendiri, punya peraturannya sendiri gitu kan ya. Punya tata kehidupannya sendiri. Atau di negara mana gitu ya, di wilayah mana. Begitupun dengan gunung. Jadi gunung tuh tidak pernah salah. Nah, sebenarnya mau ada keadaan nyawa ini itu udah ditandain. Harusnya ditandain. Waktu itu saya disuruh, ada yang ngomel-ngomel, komen. Teteh jangan gitu, Teteh carilah di sana. Loh, saya ini orang Indonesia dan saya mendepankan adab. Kan pasti ada orang spiritual di sana. Masa iya saya ngacak-ngacak di sana tiba-tiba saya nggak bisa begitu. Yang penting kan saya bilang udah ngasih clue-nya bahwa ada di pinggang Gunung Slamet. Coba cari di sana. Saya bilang boleh dicek di YouTube saya ngucap itu ada di pinggang Gunung Slamet. Kalau nggak salah saya bilang di selatan Gunung Slamet. Anak tersebut itu memang itu kenanya itu di pinggangnya Gunung Slamet. Titik hilangnya ada di sana. Katanya bener. Kalau nggak salah sih coba dicek ditemukannya di pinggang. Nggak terlalu tinggi berarti gitu. Enggak. Justru memang yang seremnya itu antara pinggang ke bawah di Gunung Slamet itu, bukan yang di atas. Pasar itu terdapatnya tuh di bawah, di gerbang bawah. Itu pasarnya di situ. Jadi di Gunung Slamet tuh, aduh apa namanya saya lupa ya. Jadi itu kalau bisa, aduh saya lupa. Ya sebenarnya udah banyak yang tahu. Tidak boleh ada yang bangun kemah di situ. Lalu lalangnya di situ mereka. Di bagian tengah berarti. Bukan di puncaknya malah. Itu gimana? Berarti bisa tahu itu gimana sih Teh? Gini ya Mas, kan saya bilang selalu, ketika kita tidak beranggapan yang tidak bergerak itulah tidak hidup. Di saat itulah kita mengakui keberadaan mereka. Kan nggak dosa mengakui. Mereka kan juga butuh pengakuan. Manusia aja butuh validasi. Nah, makanya saya bilang, kan tadi saya bilang, ke gunung aja saya kirim Al-Fatihah, Mas. Nah, ketika saya menyapa beliau, walaupun dengan jarak jauh, atau seandainya saya mau berangkat ke daerah Jawa Tengah, atau saya mau kemana, itu sosok-sosok beliau itu suka hadir. Entah hadir secara begini, atau melalui mimpi. Mimpinya tuh bukan juga mimpi kayak orang tidur, kayak orang rep-rep.
Gitu loh. Kalau makanya saya bilang saya bukan pendaki gunung, tapi saya mencari energi gunung. Tujuannya apa? Bukan untuk mencari ilmu, tidak, tapi silaturahmi. Karena saya sadar, saya manusia membutuhkan mereka juga, benar dong. Kalau kita semua tidak mengakui, kita sombong dengan mereka, lalu siapa yang mau nyapa mereka? Mau dengan cara mencintai alam aja gitu ya. Iya, saya selalu mengajak, ayo kita mencintai alam. Ayo kita mencintai unsur alam. Karena suka tidak suka, sampai keturunan kita keberapa pun, itu akan beriringan. Kita pulang nih, kita pergi dari dunia ini, kita meninggal. Mereka yang keturunan kita ini yang ada setiap berdampingan dengan alam. Kalau kita buat karma buruk pada alam semesta, pada unsur alam, ini bawa ini kasihan. Contoh. Hal sepele, saya ngeruat pasien. Pas saya gigi ngeruat pasien, tiba-tiba dari laut kok ada kedebong pisang gede panjang ngantem dia. Datang berulang-ulang. Saya bilang gini, ini dari mana? Ini mending kalau ranting gelondongan batang pohon datang, kan aneh, laut loh. Ya Allah, kenapa nih? Akhirnya karena saya bilang tadi saya selalu menyapa alam gitu kan. Nah, akhirnya batin saya merasakan bahwa oh, yang saya ruat ini pernah melukai alam. Oke. Pernah berbuat sesuatu dengan alam. Akhirnya mau nggak mau harus saya sampaikan. Kenapa ini kok ketika ngeruat yang terjadi adalah batang-batang pohon hadir dan nyerang kamu. Kan gede mas laut, kenapa karena dia terus? Itu contoh. Saya tanya nih, Pak, Bapak ada kerjaan yang berhubungan dengan alam? Karena ada kerusakan alam yang Bapak derak. Jawabannya apa? Saya bisnisnya apa? Jadi dia sering nebang pohon. Pembalakan. Pantesan aja di laut tiba-tiba ada gelondongan pisang gede. Saya yang beginiin, ngeri lah, takut dia kehantem kan. Nah itulah contoh. Sama pun juga di gunung seperti itu. Jadi kembali kepada beliau itu, ya kepada almarhum, ya kita doakan ya. Bismillah husnul khatimah. Bukan maksudnya mengungkit luka dari para keluarga gitu kan. Jadi kita bisa mengambil kepada orang-orang yang selanjutnya atau keluarganya atau temennya atau sahabatnya atau untuk diri kita juga sendiri gitu kan ya, bahwa gunung itu penuh tetap dengan misterinya walaupun kita udah berulang kali manjat di sana ya. Dan manusia itu ada hari apesnya. Gimana mencegah hari apes? Berdoa, ingat langsung ke atas. Walaupun kita nggak sholat 5 waktu, minimal kita punya tali simpul untuk ngikat ke atas. Karena ada hari apesnya. Nah itulah yang nggak semua manusia tahu. Dan saat itu adalah termasuk salah satu hari apesnya beliau. Tapi bisa lama kayak gitu ya? Maksudnya sampai berhari-hari nggak ketemu. Jadi Sedangkan hilangnya ya nggak terlalu jauh juga. dia Nggak dari si terakhir hilang itu sama si Maun kan, iya nggak terlalu jauh. itu kalau saya rasa ketika itu memang Halimun sedang turun tebal-tebalnya. Itu udah memasukin dimensi tuh. Nah tadi saya bilang ada perasaan yang beliau bawa ke atas, ucapan yang beliau atas sampai ke atas, akhirnya energi itu keluar, narik energi-energi yang sekitar di Gunung Selamat. Di gunung manapun tetap ada kerajaannya, tetap ada yang positif dan negatifnya, tetap ada. Pertanyaannya, kenapa ada yang positif nggak nolong? Bukan masalah tidak menolong atau tidak menolong. Itu jadi kayak wilayah tuh, Mbak. Teritori. Berarti pas para rescue tuh yang pada SAR ya, pada nyari, kemungkinan juga si rescue ini ngelihat Kelabui. dikelabuin gitu.
semua. Makanya kan waktu itu kan saya nyuruh sedekah bumi. Hah? Saya nyuruh saranin tolong lakukan sedekah bumi dan tawasul untuk warga-warga yang ada di sana, untuk para pendaki, nggak tahu ngelakuin apa tidak, minimal keluarganya tolong lakukan sedekah bumi dan minta dan berdoa seandainya memang anak saya sudah tidak ada, mohon diminta dikembalikan. Niatnya itu aja. Karena tidak akan kembali. Feeling saya saat itu tidak akan hidup. Cuman kan saya saat itu nggak mau bicara seperti itu ya. Ditemuin ya? Karena belum ditemuin. Tapi saya udah kasih warning boleh di YouTube saya bilang melakukan sedekah bumi, ya apapun yang terjadi bisa ditemukan. Nah itu kan maksudnya ya ditemukan. Iya, kita tetap ada Kondisinya bersyukur, ya. apapun yang terjadi ditemukan, ada bersyukur ya, maksudnya orang tuanya masih bisa menyentuhnya lagi gitu kan, ada istilahnya ada salam perpisahan lah, intinya seperti itulah gitu loh. Nah niatkan aja itu untuk sedekah bumi, karena kan ada juga nggak ditemuin. Iya ada. Gitu. Nah itu udah kita ya, maksud aku udah nggak usah berharap gimana. Yang penting apapun kondisinya ditemukan sedekah bumi. Tukeran. Kalau nggak salah ya, koreksi deh kalau nggak salah saya nyuruhnya pakai telur deh, tukeran. Oh berarti iya, saya juga kemarin ngelihat di channel Teteh, ada Teteh tuh ngasih masukan juga buat para SAR gitu kan. Cuman ya nggak tahu juga waktu SAR-nya itu metodenya kayak gimana. Iya, orang tuanya jalanin apa enggak kan saya udah terserah kembali kepada mereka kan. Saya juga menghormati karena di sana juga pasti ada orang spiritualnya juga gitu kan. Itu nggak mungkin diungkapkan. Iya dong. Nah saya kan nggak mungkin itu loh nggak hormati budaya mereka. Oh, ini orang pada anak-anak pada marah-marah. Tapi ini jangan bisa nyari ke sana lah, datang lah. Lah kan itu bukan porsi saya. Ucuk-ucuk saya datang masa kayak pengembala gitu kan. Aneh juga kan ya. Diminta enggak, malah kan nggak sopan kayak gitu. Adabnya gimana? Saya orang spiritual, di sana ada orang spiritual. Kayak di sini saya misalnya dokter, di sana ada dokter, kan nggak ngono. Terus saya merasa pintar di sana, sedangkan sana ada dokter. Ya nggak mas? Udah saya digituin aja, saya bilang. Tapi kan yang pasti saya udah ngasih clue-nya dari jauh. Terserah mau diikuti, alhamdulillah, tidak ikuti juga tidak masalah. Tapi kan bukan berarti secara support doa tidak saya doakan. Saya bilang kembaliin aja, saya minta cuma gitu. Apapun keadaannya, kembalikan, saya mintain begitu. Tapi kan saya nggak mungkin langsung ngomong gitu, apa nggak kembali? Kan ada hati yang harus saya jaga. Tapi siapa tuh hati saya? Orang tuanya dong. Cuman hati kecil saya berdoa, tolong kembalikan aja apapun keadaan. Mau kayak gimana kayak ya? Iya. Yang penting mau balik. Penting balik, orang tua bisa lihat. Syukur masih hidup. Nah, gitu. Cuma sejujurnya saat itu saya tidak berpikir itu beliau hidup. Oh. Jadi, nah kalau ya sekarang kita udah tahu ya, almarhum ya emang udah nggak ada gitu. Apakah ada kemungkinan bahwa jiwanya di sana? Gini, kalau untuk masalah ruh atau bagaimana, ya karena dia juga meninggalnya bukan karena dia dalam keadaan musyrik ya, itu tetap udah Allah walam bisawab, itu udah kembali kepada Allah. Cuman menyerupai iya. Di sana. Menyerupai. Korin mungkin ya? Korin atau? Ya bisa juga itu, tapi bisa juga makhluk-makhluk yang lain menyerupai. Makanya itu juga harus hati-hati kepada orang yang naik-naik gunung, suka ngelihat ada naik gunung, temen gue tuh gimana, itu udah bukan mereka gitu loh. Apa jiwanya di sana? Tidak, saya bilang gitu. Karena apa? Ruh kembali kepada Allah, karena dia meninggal dalam keadaan bukan musyrik dong, ya kan. Masalah dosa atau tidak dosa, saya juga nggak punya hak untuk menghakimi. Tuhan lebih tahu gitu kan. Tapi yang pasti yang saya tahu adalah ketika meninggal dengan rasa amarah, dengan rasa masih ada kesedihan yang berat atau gimana, nah itulah yang akhirnya ditumpangi oleh energi-energi yang di sekelilingnya, menyerupai dia gitu. Padahal belum tentu dia
Nah, yang terjadi yang di sana dia mah udah ada urusan sama Allah. Cuman pertanyaannya, ketika dia meninggal, adakah rasa amarah? Adakah rasa penyesalan? Adakah rasa dia nggak ikhlas? Nah, ketika dia ada rasa kayak gitu, kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Saya pernah Mas di titik kematian. Nanti itu diceritain di episode selanjutnya. Saya bisa, jadi gini, apapun yang saya bicarakan, saya tuh udah ngelewatin masa itu gitu. Emang kelihatannya umurnya segini, masa sih? Tapi sepertinya tuh Tuhan memaksa saya untuk merasakan porsi yang lebih untuk akhirnya saya bicara sekarang. Jadi saya kalau nggak ngerasain, saya nggak mau bicara karena takut lah. Karena kita belum ngerasain ya. Iya, ngeri. Masa ya takut lah kalau orang kata ya, kalau saya takut. Mendingan saya gue belum ngerasain gitu, maksudnya, dan juga jangan auzubillah menjalik, jangan ngerasain gitu. Tapi kalau udah ngerasain saya akan sampaikan itu. Cuma satu pegangannya, lo harus ikhlas. Kalau mau pulang enak. Dari Teteh nih buat para pendaki atau siapa lah yang mau mengunjungi gunung, apa nih pesan-pesannya? Satu, jangan niatkan kalian ke sana itu naik gunung, saya lagi stres nih mau healing, mau ngilangin pikiran. Jangan seperti itu. Bahasa menghilangkan pikiran. Menghilangkan pikiran. Itu maknanya luas. Hilangkan pikiran berarti kan Anda nggak bernyawa. Gitu. Nah, satu kenapa saya itu, karena itu mengundang energi-energi kalian, Anda itu kan mengundang energi-energi lain di sekitar. Nah, itu filterannya kena pada teman-teman otomatis. Kedua, kalau masalah adab, semua teman-teman pasti sudah tahu ya, namanya adab di gunung, di laut, dimanapun harus dijaga. Dan saya udah pernah ngasih clue-cluenya, tolong kirim Al-Fatihah kalau untuk kalian Muslim ke Nabi Muhammad, dan kedua kepada penjaga gunung tersebut. Kalau seandainya kalian tidak tahu, sebut aja secara Indonesia bahwa saya kirim Al-Fatihah untuk yang menjaga, misalnya contoh gunung apa, seperti itu. Dan kirim Al-Fatihah kepada alam semesta yang ada di situ. Karena semua itu punya tatanannya. Yang sapu angin itu yang menjaga angin yang berada di Gunung Selamet. Nah, itu pesan saya 3 tadi. Oke. Sebelum kita tutup nih, ada baiknya kita kirim Al-Fatihah dulu nih buat almarhum Safiq Ali supaya tenang di alam sana. Amin. Al-Fatihah. Kabul ya Allah. Oke, kita udah di akhir video. Gue Arul. Aku Teveni Rama. Kita malam mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.